Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adalbertus Kendil dari PKK 1 semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai pertemuan ketiga kemarin yang membahas tentang interaksi sosial. Namun sebelum saya lanjut ke penjelasannya, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas begitu besar anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga sampai detik ini kami masih bisa menikmati anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial. Semoga apa yang nanti saya sampaikan dapat berguna bagi saya dan teman-teman saya di kemudian hari. Hanya ini doa yang saya sampaikan kepadamu melalui perantaraan Putra Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas mengenai interaksi sosial. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Nah, interaksi sosial ini adalah berbicara bagaimana kita melakukan komunikasi, baik itu secara langsung, yang artinya secara tatap muka, maupun dengan uh, teknologi seperti saat ini menggunakan aplikasi WhatsApp, yang ketika kita ingin melakukan komunikasi dengan orang jauh mungkin dari kita, kita tinggal VC atau video call. Kemudian interaksi sosial ini memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat lebih dari satu, yang artinya interaksi sosial ini dapat terjadi lebih dari satu orang. Untuk melakukan komunikasi ini memerlukan dua orang atau bahkan lebih. Kemudian adanya komunikasi. Nah, tadi adanya tanya jawab. Kemudian adanya respon. Dan yang keempat, bersifat timbal balik. Nah, ketika orang tadi menanya, maka ada respon dari kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita bertanya, ada respon dari orang tersebut. Kemudian interaksi sosial ini memiliki beberapa syarat. Nah, syarat-syarat interaksi sosial yaitu dapat dilakukan secara kontak sosial, yaitu contohnya bisa terjadi secara tatap muka tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian bisa bersifat verbal, yang artinya melalui kata-kata. Kemudian ada juga yang non verbal, yang artinya melalui isyarat seperti ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh. Nah, kemudian interaksi sosial juga memiliki bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu interaksi sosial uh, asosiatif, yang artinya membangun. Di sini interaksi asosiatif dibagi menjadi beberapa bagian. Saya tidak akan menjelaskannya secara detail, namun saya akan membacakannya satu persatu, yaitu ada kerjasama, kemudian ada akomodasi, kemudian asimilasi, dan akulturasi. Kemudian yang kedua itu interaksi disosiatif, yang artinya memecah. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada persaingan, konflik, dan kontravesi. Kemudian interaksi sosial memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama pembentukan identitas, sosialisasi, kemudian ya pembentukan kelompok dan penyesuaian sosial, kemudian ada kontrol sosial. Contoh-contoh interaksi sosial dapat kita lihat dari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dapat kita lihat dari lingkungan keluarga,
seperti adanya komunikasi tadi di dalam keluarga kita, itu sudah termasuk ke interaksi sosial. Kemudian di tempat kerja juga, kemudian di sekolah, di masyarakat juga dapat kita lihat interaksi sosial. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari materi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah komponen penting dalam kehidupan masyarakat karena menentukan bagaimana individu dan kelompok berhubungan satu sama lain. Nah, tadi itu adalah pentingnya interaksi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi interaksi sosial ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau tidak mudah dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga kita semua selalu dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, salam semangat.